Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat berkumpul kembali di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mau menghadap hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bawa setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa sepanjang hari Tuhan telah merawat kita. Dan pada malam hari ini kita kembali datang untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita masing-masing bawa setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dari awal katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar,
penyertaan-Mu Tuhan terus kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali datang untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan Engkau rahmati kami, Engkau terus menyertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan apapun yang Tuhan menjadi setiap pergumulan kami dalam setiap kehidupan kami. Kami minta Tuhan biarlah Tuhan Engkau yang terus campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan hamba-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Coba kasih tos kiri kanan, katakan Yesus dahsyat. Ya, haleluya.
Ada banyak materi-materi pelajaran tentang Roh Kudus dan ini sampai hari ini belum selesai dan saya ingin dan rindu ingin menyelesaikan ini semua. Karena apa? Karena kerinduan saya supaya Bapak Ibu kuat. Mungkin Bapak Ibu memang kalau tentang pelajaran ini agak sedikit berat. Kadang orang lebih senang dengan khotbah-khotbah yang praktis. Apa itu khotbah yang praktis? Khotbah-khotbah yang mengenai kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi kalau Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu itu tidak kuat, ini semakin marak media-media di YouTube, di Instagram, semuanya segala macam itu saya katakan memang ada banyak sanggahan, penafsiran, mereka berkata ini tidak baik, ini tidak benar. Tetapi ingat kita punya rumahnya sendiri. Kalau mereka, ini contoh, mereka berkata dipercik itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita saling sama-sama menghormati. Mereka berkata bahasa roh itu tidak perlu. Nah kita perlu, nah itu sama-samalah saling menghormati. Ya begitu. Ada yang berkata hari Minggu tidak perlu. Katanya ada ibadah, tidak boleh perayaan Natal. Ya, dan segala macam. Ya silakan. Tetapi kita punya rumahnya sendiri. Dan kita harus perkuat iman kita sendiri. Dan kita bukan berarti semaunya kita. Segala sesuatu itu berdasar dan semuanya ada di Alkitab. Jadi segala sesuatu yang akan saya sampaikan itu tidak akan keluar. Lihat, biarlah Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Karena saya sayang sekali, beberapa waktu bulan lalu, udah lama mungkin saya lupa, ada anak didik saya, dia sudah penuh Roh Kudus, bahkan waktu dia penuh Roh Kudus saya hadir dan orang tuanya senang. Saya sempat rekam dan kasih tahu orang tuanya, tetapi sudah meninggal orang tuanya dan saya bertemu dengan dia, agak sesuatu yang sangat disayangkan. Dia belajar di luar, saya tidak tahu dia kuliahnya di mana, tetapi dia sudah tidak lagi menggunakan bahasa roh itu di dalam setiap ibadah. Saya katakan, aduh sayang sekali. Gereja GPDI, Pantai Kosta di Indonesia, justru yang paling dikuatkan itu adalah di titik ini. Yang menjadi pembeda dengan gereja-gereja lain yang ini. Saya nggak berkata gereja lain itu sesat, no. Tapi kita harus punya jati diri. Kita harus punya ciri khas. Ciri khas nasi Padang apa? Ya apa? Dengan apa bumbunya yang melimpah. Dengan kuahnya yang banyak. Padahal cuma rendang tapi bumbunya ciduk sini, ciduk sana, wah semuanya masuk jadi satu. Ya kan? Itu dia. Kalau penyetan apa? Sambelnya. Nah jadi kalau ayam geprek dengan apanya? Hah? Dengan gepreknya. Lihat di sini. Kalau pecel, nah itu kan ada sesuatu khasnya. Nah kita itu punya khas tersendiri. Jadi kalau saya berkata, oh ini baik dan enggak, sesat dan enggak, mari kita lihat dengan kacamata di dalam Alkitab. Semuanya buka di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Mungkin sedikit berat bagi Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda sekolah minggu, tetapi kita bisa kuat dan kokoh kalau kita tahu bahwa yang kita adakan hari ini itu tidak menyimpang, itu masih sesuai dengan ajaran para rasul. 1 Korintus 14 ayat 26 sudah ketemu semua, katakan amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur. Mazmur ini maksudnya bernyanyi ya. Yang seorang pengajaran. Jadi ada di dalam satu ibadah, ada nyanyian, mazmur, ada pengajaran atau khotbah. Atau penyataan Allah. Ini kayak nubuatan begitu, ada orang yang bernubuat atau karunia bahasa roh.
atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk, kemarin saya sudah katakan bahwa karunia Roh Kudus salah satu ciri khasnya adalah membangun jemaat. Ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Nah, seringkali orang cuma sampai titik di sini dan orang itu menuduh. Ini menjadi debat. Tahu nggak di 1 Korintus 14 itu yang berbahasa roh hanya 2 dan 3. Saya katakan, Mas bro, itu belum titik, itu masih koma. Karena masih ada ayat 28. Ini yang saya harus tegaskan kepada Bapak Ibu. Ya. Coba kita baca ayat 28, pelan-pelan. Jika tidak ada yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri. Di dalam pertemuan jemaat, ingat ini adalah karunia bahasa roh. Berbeda dengan bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Yang dimaksud ini lagi ngomongin karunia. Kalau karunia ada 2-3 orang, ciri khasnya karunia begini. Ketika ada orang punya karunia bahasa roh, dia keras gitu, nadanya lebih tinggi dari yang lain. Itu paling banyak 2 dan 3, tapi kalau enggak ada yang menafsirkan, diam. Itu maksudnya, supaya jangan mengganggu ibadah. Tetapi lihat, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan jemaat. Dan ini dia. Dan, coba Bapak Ibu baca pelan-pelan, hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada, ingat nggak kemarin saya jelasin. Ketika ini adalah bahasa roh yang adalah kegunaannya membangun diri sendiri, boleh disuruh diam atau enggak? Di sini suruh diam apa enggak? Coba. Tidak. Hanya boleh, berarti boleh apa enggak? Boleh. Sekali lagi, boleh apa enggak? Boleh. Boleh berkata-kata kepadanya diri sendiri dan kepada Allah. Tetapi ini tidak masuk dalam kategori karunia bahasa roh. Karena karunia bahasa roh harus ada yang menafsirkan. Jadi dalam pertemuan ibadah, ketika ada orang berbahasa roh, disuruh diem, jangan dulu. Ya kalau itu karunia disuruh diem, kalau memang nanti kita lihat di sini. Ayat 29, tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Ingat ini karunia berbahasa roh. Kalau karunia harus berganti-gantian. Bayangin, Tante Rere ngomong, jemaat ke PDKasi, kemudian di sebelah sana, Bapak Ibu pemuda remaja ngomong barengan, lah iki bingung. Jadi ternyata di zaman Rasul pada waktu itu, saking banyaknya yang punya karunia nabi, bisa 8 yang ngomong penafsirannya. Jadi kacau, mana yang harus didengerin. Makanya ini diatur. Tidak berbicara mengenai bahasa roh untuk kegunaan membangun diri sendiri. Kalau membangun diri sendiri tidak perlu untuk ditafsirkan. Perhatikan baik-baik. Ayat 30, tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Artinya berganti-gantian. Ayat 31, Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Sebab nah ternyata di sini juga harus dilatih ketika kita mendapatkan karunia bernubuat supaya memperoleh kekuatan. Ayat 32 ini penting. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Artinya ketika Bapak Ibu misalnya punya karunia berbahasa roh, salah sini. Ketika saya sebagai pemimpin di sini berkata, haleluya, amin. Udah diam semua. Tidak boleh ada muncul suara-suara karena dia sudah amin. Tunduk nabi, tunduk dengan nabi. Ayat 3 sebagai kunci. Menjadi kunci sukses dalam satu ibadah. Ayat 33, coba kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Itu dia.
supaya ibadah itu berjalan damai sejahtera. Ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ayat 35, Bapak Ibu baca. Untuk berbicara dalam, nah ini seringkali salah mengerti. Oh, para perempuan gak boleh ngomong katanya. Ini ada ayatnya. Jadi begini Bapak Ibu, di zaman itu sebelum ini dimulai, ini emansipasi wanita, penyamarataan. Sebelum ini, itu terjadi kesenjangan sama seperti saudara kita. Kalau ibadah, yang cowok dan cewek dipisah. Bahkan yang cewek itu letaknya di rumah. Jadi yang bapak-bapak mendapat firman, pengajaran, pulang ke rumah, ngajarin ke istrinya. Tapi karena ini zaman pembaharuan, itu digabung. Nah, waktu digabung, namanya nggak pernah ikut-ikut ibadah, nggak pernah ikut pertemuan. Jadi ketika biasanya ada pria-pria aja, ini tiba-tiba masuk wanita, terus terjadi ada nubuat, ini apa segala macam. Itu jadi wanita yang baru datang, ibadah, ada apa ini? Ini nanya, ini apa? Jadi membuat suasana ibadah itu jadi banyak yang ngobrol, tanya-tanya sama suaminya. Loh Pak, itu bisa begitu. Yang istri sana, loh Pak, ini bisa begitu. Loh ini kacau. Karena bayangin Bapak Ibu, ini mereka baru belajar masuk dalam ibadah untuk bukan jangka waktu lama. Karena biasanya mereka ada di rumah. Tetapi ketika zaman pembaharuan, pria dan wanita digabung menjadi satu. Inilah yang menjadi kekacauan di kota Korintus itu. Seperti itu. Jadi bukan berarti wanita tidak boleh berbicara. Tapi khusus di kota Korintus terjadi kekacauan. Karena siapa yang bikin kacau? Ibu, istri-istri yang mengganggu suasana ibadah. Karena mereka itu menjadi sesuatu hal yang baru, mereka itu ribut tanya sama suaminya, semua istri tanya sama suaminya. Jadi yang biasanya itu teratur, jadi ibadah itu menjadi ribut, menjadi kacau. Jadi Paulus berkata, istri-istri kalau masuk gereja diem. Kalau kamu mau nanya, nanti nanyanya di rumah. Tetapi ini menjadi ada beberapa penafsiran bahwa wanita tidak boleh melayani. Ini ayatnya. Wanita tidak boleh berkhotbah. Wanita tidak boleh melakukan segala apapun. Pokoknya wanita itu duduk dan diam. No. Itu salah besar Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Sejarahnya, riwayatnya ada. Tapi relevankah ayat ini di tempat ini? Enggak. Ibu-ibu enggak ngobrol. Bapak-bapak enggak ngobrol. Tetapi yang suka bikin ribut biasanya anak-anak. Nah kasus ini, anak-anak diem. Nah begitulah. Nanti kalau mau nanya, nanya di rumah. Nah itu dia. Tapi kan kita terbiasa. Saya biasakan anak-anak untuk biarpun ribut di dalam gereja, Bapak Ibu harus punya toleransi yang tinggi. Jangan sampai kalau saya marahin anak, nanti anak nggak mau lagi datang ke gereja. Itu dia. Biarkan mereka itu, siapa di sini ibu-ibu yang kalau anaknya mau ke gereja, senang anaknya? Ada? Atau diajak gereja nggak mau? Kalau anak saya sih senang, kalau bisa setiap hari ke gereja. Meskipun motivasinya adalah ingin bermain. Tetapi itu menjadi satu landasan yang baik. Jangan sampai, nggak mau ke gereja, takut dimarahin. Nah itu kan mereka jadi
apa ya, ketakutan. Seperti itu. Ayo, mulai di ayat yang ayat berapa sekarang ya? 36 ya. 1, 2, 3 kita baca. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Paulus lagi nantangin nih. Memang kamu aja yang dapat firman, gua juga dapat. Ayat 37 kita baca. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah itu dia. Jadi ternyata di zamannya Paulus mengajar ini, banyak yang sok-sok melebihi Paulus. Siapa lu Paulus? Memang kamu aja yang nabi, memang kamu yang rasul, gua juga. Paulus ini kata-kata keras loh ini. Paulus mau ngomong, kalau itu dari Tuhan yang teratur, gantian. Ini aturan yang baku. Nah, terus ayat 38, tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Nah, berarti ini kan terjadi perselisihan di zaman itu. Ayat 39 kita baca, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah, ini penting, sekali lagi. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan toh. Kalau golongan yang berkata, wih di gereja nggak boleh bahasa roh, ini udah 3 atau 4, ini nggak boleh, larangannya harus tertib dan diam. Mereka nggak baca sampai ujung. Mereka cuma nyangkut di atas. Kalau baca dong satu perikop. Makanya saya ajari Bapak Ibu, dalam teknik berkhotbah minimal 1 pasal sebelum kita baca dan 1 pasal sesudah kita baca. Supaya jalan ceritanya menjadi nyambung. Jangan ambil ayat sepenggal langsung ditafsirkan seperti itu. Karena ini kuat banget ayat ini. Untung ada ayat 39. Saya bersyukur Paulus menulis ini untuk jemaat di Korintus. Ini menjadi kekuatan untuk GPD Kasih. Kenapa? Karena di sini Paulus berkata janganlah. Artinya apa? Ini peringatan keras. Mungkin Paulus berpikir nanti di satu masa, di masa depan, mungkin hari ini, ada banyak orang yang melarang orang-orang untuk berbahasa roh, itu tidak perlu lagi. Paulus berkata, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika dia ingin membangun dirinya sendiri, dia berbahasa roh. Kita tidak boleh, kamu sesat. No, Paulus berkata, ini diperbolehkan dalam pertemuan jemaat. Tapi jangan sampai mengganggu jemaat. Apa maksudnya mengganggu? Suaranya dia bisa menguasai. Kalau itu memang karunia, silakan boleh. Ada yang menafsirkan. Tapi kalau tidak, dengan intonasinya harus dia lebih menguasai. Tapi Bapak Ibu, lebih penting lagi. Ketika kita dikuasai Roh Kudus, ada satu poin yang penting. Ketika saya penuh dengan Roh Kudus atau ada jemaat yang penuh dengan Roh Kudus, kalau memang itu Roh Kudus, itu seperti api nyamber ke sebelahnya. Seret, 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 seret. Itu akan membakar. Makanya bersyukur Bapak Ibu, kalau duduk yang areanya itu penuh dengan orang-orang yang benar-benar ada yang penuh Roh Kudus, 1, 2, wah itu enak. Sering kali nih, kalau saya muter nih, di sini enak, di sini kok macet, ini golongan barisan tidur, ini barisan doa. Enggak ada yang tidur kok. Saya cuman bercanda. Tetapi maksudnya diem. Enggak tidur, kok diem ya. Terus di sini, ini ribut. Dari sini, di sini Tuhan. Dia seperti kayak ada blok-blokan. Nah yang saya mau, ketika kita berdoa, jangan ada yang suaranya diem. Kalau berdoa tuh udah cuman hep, gini aja. Gimana mau terjadi dalam hidup kita kalau bibir kita tidak memuji Tuhan. Bermazmur minimal. Coba saya ajari Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita baca dulu ayat 40 supaya kita selesai. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
Coba saya ajari Bapak Ibu, saya nggak ajari Bapak Ibu untuk bahasa roh, karena bahasa roh nggak bisa diajari. Minimal saya ajari Bapak Ibu menyembah, katakan haleluya. Anak-anak ngomong, haleluya. Bisa nggak? Bisa? Haleluya. Jangan haleluya, haleluya. Bisa? Puji Tuhan. Jadi gini kalau menyembah, haleluya. Ya ada nada, kalau nggak ada nadanya juga boleh. Haleluya, 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 haleluya. Sampai amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bilang puji Tuhan. Berarti udah ada berapa? Kita ada kosakata menyembah, ada kata-kata berapa kalimat? 2 ya. Tuhan baik. Bilang Tuhan baik. Yesus baik. Saya suka juga bilang glory. Glory. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Tadi udah haleluya, puji Tuhan, glory. Terus apa lagi kira-kira? Yesus besar. Nah, terus Yesus dahsyat. Kalau orang yang kepepet, Yesus tolong saya. Nah itu harus diomong. Jangan Agus lagi lah, saya ngomongin Agus. Gak nyambung ini. Yesus, ingat loh, mentang-mentang lagi apa. Jadi ada berdoa yang memang dia nangis karena cinta Tuhan, tapi jangan sampai kita berdoa nangis karena lagi putus sama pacar kita. Jangan sampai kita berdoa nangis karena lagi putus. Lagi apa lagi? Lagi pusing. Jadi kita benar-benar menangis karena hati kita cinta Tuhan. Sebentar kita akan berdoa. Jangan ada yang diam. Jangan ada yang malu. Seminggu lalu waktu doa 10 hari. Yang anak saya kan itu, Jason masih kecil, ya main-main. Pas di mobil dia bilang, nangis. Padahal dia main-main kan, nggak tahu di mana nih. Tapi dia waktu berdoa, dia nangis katanya, dikit. Besok lagi nangis, ya nggak apa-apa. Lah kalau Roh Kudus lagi sedang bekerja, seringkali anak kita itu, kalau saya mau bilang ya, karena saya sering jalan-jalan, Bapak Ibu pemuda-pemudi seringkali saya lihat kalah sama anak-anak. Saya bilang, loh anak nangis. Saya mau cawel papa mamanya, kalau kamu nggak nangis, belajar sama anak kamu itu nangis. Masa anak saja bisa dijamah Tuhan, masa orang tua tidak bisa? Itu menjadi tantangan kepada kita. Bapak Ibu, pemuda-pemudi. Pertanyaan saya terakhir sebelum saya tutup. Pernah tidak, jawab di hati ya, sewaktu kita berdoa, kita menangis. Pernah tidak? Atau kapan terakhir kali kita menangis ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan? Bapak Ibu, menangis ini menjadi tolak ukur seberapa kita mencintai Yesus. Menangis ini seberapa kita, kedekatan kita dengan Yesus. Menangis ini sebagai tolak ukur kita bisa mendapatkan mujizat. Bapak Ibu, sebagai kata-kata saya yang terakhir, dengarkan baik-baik. Bapak Ibu ingin mendapatkan mujizat, menangislah. Karena di dalam ayat-ayat cerita firman Tuhan, ketika ada orang menangis, Yesus lihat, terjadilah mujizat. Saya nggak mau sebutkan siapa saja, banyak menangis, Yesus melihat ada mujizat. Orang yang menangis sangat dekat dengan mujizat. Kita nggak lama loh, paling setengah jam kita sembah Tuhan, habis itu kita pulang. Tetapi maksimalkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.